Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wahyu Jali dari program studi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ari, mata kuliah PPKN. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, analisalah mengapa perlu dipertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan perkebangsaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah, Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai luhur ini mengkristal dalam rumus Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Falsafah Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran, oleh karena itu dijadikan falsafah hidup bangsa. Falsafah Pancasila meliputi nilai untuk hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahan serta saling menghargai dan memberi kebersamaan, kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan soal yang kedua, jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisalah mengapa era globalisasi dalam mengancam ketahanan nasional bangsa. Jawabannya yang kedua adalah, ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu bangsa untuk melindungi kepentingan dan eksistensinya dari ancaman dalam dan luar negeri. Era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional karena integrasi ekonomi, teknologi, dan informasi dapat mempercepat penyebaran krisis, menyebabkan ketergantungan ekonomi yang rentan, serta kemungkinan penetrasi ideologi dan pengaruh asing yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Dan soal yang ketiga, carilah satu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan Anda tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi uraiannya tentang demokrasi atau kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia ialah, contohnya money politik. Apa sih money politik? Money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah. Maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah untuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Politik uang atau money politik juga tergolong dalam kasus pelanggaran yang kita harus ketahui. Pelanggarannya ialah tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 yang berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap
berupa pemberian atau janji terbuat sesuatu. Jadi sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.